Siap di video sekarang. 1, 2, 3. Salam moderasi. Rukun, damai, indah, dan kerukunan untuk Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir. Ia tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan yang Maha Mencipta, bukan untuk ditawar, melainkan untuk diterima atau taken for granted. Moderasi beragama yaitu suatu proses memahami agama, mengimplementasikan ajaran agama secara seimbang dan adil. Demikian itu dilakukan agar terhindar dari perilaku yang berlebihan dalam beragama. Moderasi berarti tidak berpihak pada pihak manapun, bersikap adil dan tidak membenci kelompok lain. Dan hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dasar negara kita. Tanpa perdamaian di masyarakat, sulit untuk mencapai kesejahteraan, peningkatan ekonomi, dan kestabilan politik. Untuk mencapai itu semua diperlukan keharmonisan dan kerjasama sosial dalam masyarakat. Namun tampaknya di dunia ini belum ada perdamaian abadi. Selalu ada celah untuk melahirkan konflik. Seorang filsuf Jerman, Immanuel Kant, dalam salah satu bukunya yang paling terkenal yaitu Perpetual Peace atau Kedamaian Abadi, menuliskan gagasan bagi negara dan masyarakat dunia untuk bisa mencapai kedamaian abadi. Dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1795 itu, ia menulis pemikirannya bahwa meskipun alam memisahkan manusia dengan perbedaan bahasa dan agama, tetapi alam juga memberikan kebutuhan manusia satu terhadap lainnya. Sehingga kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan damai itu selalu ada. Merupakan wadah dalam meningkatkan hubungan baik antara umat Katolik itu sendiri yang dilaksanakan melalui diskusi dan kolaborasi, serta menjadi instrumen pemajuan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental. Tahun ini adalah tahun 2023, ini adalah tahun kerukunan. Kita dituntut bagaimana caranya kita memaksimalkan kita untuk menjadikan kita satu kebinekaan, dengan tujuan untuk maju. Apapun yang kita lakukan, tetap kita dalam bingkai kebinekaan, tetap menjalankan satu kesatuan. Jadi inilah yang tentunya barangkali kita yang harus melaksanakan dalam moderasi tersebut. Artinya kalau orang sudah memahami bahwa apa yang disebut moderasi itu, ya tentunya dia akan di dalam kehidupannya dia bisa menjalankan satu keseimbangan. Tidak berat di sini, tidak berat di sana, tidak miring ke sini, tidak miring ke sana. Dia akan melihat bagaimana bisa menjalankan sesuatu ini dengan menjadikan ketentraman dalam hidup. Awal saya melihat bahwa kenapa kok tidak 5 agama atau 6 agama yang hadir di sini. Ternyata di situ ada kegiatan khusus untuk interes umat Katolik. Saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan sekalian ini adalah sebagai sumber kebaikan pada masyarakat, pada lingkungan, pada bangsa. Amin. Itu keinginan kita semua. Jadi jangan sampai kehadiran kita ini tidak bisa bermanfaat pada orang banyak. Kita sendiri tidak pernah bermanfaat pada orang lain, bermanfaat pada lingkungan, bermanfaat pada keluarga. Kalau ini sudah diniatkan, Pak, kalau ini sudah kita pegang dalam kehidupan kita,
apapun yang hadir yang tentunya akan memecah kita tidak akan kena, karena kita punya prinsip, saya harus bermanfaat, saya pegang itu. Rasanya kami di kantor wilayah Kementerian Agama itu tugas kami adalah di bidang urusan agama, di bidang pendidikan agama, dan di bidang kesekretariatan. Dalam arti kami itu mengurusi terkait dengan membayar gaji, membayar tunjangan, termasuk penyuluh agama Katolik non PNS dan sebagainya. Intinya itu. Dalam urusan agama itu seperti di sini kan kita harus mengajarkan bahwa umat Katolik itu harus seperti tadi moderat. Nah kita itu punya penyuluh agama Katolik non PNS, yang artinya penyuluh itu sama dengan katekis ya. Non PNS itu ada, kita itu 56 penyuluh. Tidak semua paroki dapat, karena memang waktu itu tidak semua mengusulkan karena persyaratannya minimal di 3 walaupun bukan agama ya, seperti itu. Tetapi itu yang kita miliki, dan itu mendapat insentif sebulan 1 juta dari mereka. Itulah yang mengajarkan iman, baik itu mungkin di sekolah minggu dan lain sebagainya. Kita punya penyuluh PNS cuma 3 seprovinsi Lampung ya, Pak Fran Widodo di Kota Bandar Lampung, Pak Hartanto di Lampung Selatan, dan Bapak Nato Renato di Lampung Tengah. Ini punya penyuluh yang PNS 3. Tahun ini ada penerimaan PPK penyuluh, formasinya 5, tetapi tidak ada yang lolos berkas. Kenapa? PPK itu kan harus minimal menjadi penyuluh agama minimal 2 tahun. Ya, mereka yang masukkan berkas itu baru setengah tahun, baru 1 tahun, sehingga tidak lolos. Dan harus sarjana agama S1, itu masalahnya, harus S1 ya. Ada 2 yang memang sebenarnya sudah masanya udah lebih dari 2 tahun, tetapi usianya sudah melebihi, tidak bisa, sehingga di Lampung formasi untuk PPK penyuluh 5 itu tidak ada yang bisa, kosong. Palembang itu ada 4 atau 5 juga, kosong juga, nggak ada yang melamar. Kemarin teman yang di Banten juga begitu, banyak yang nggak terisi. Sayang kan? Sayang. Kemudian terkait dengan guru agama di tahun ini, formasi guru agama hanya ada PPK 2 di Lampung Tengah, 1 untuk SD negeri yang di tempat kami sebut di banyak SD 14 untuk guru agama di sana, 1 untuk di SMP berapa? 6 ya? Iya, SMP 6. Pak Stefanus ini pasti memahami itu. Hanya 2. Seprovinsi Lampung hanya ada di Kabupaten Lampung Tengah. Saya Romo Roy, Jawa, Katolik, Indonesia, Pancasila. Ya, ulangi. Saya Romo Roy, Jawa, Katolik, Indonesia, Pancasilais. Tema yang secara khusus saya geluti adalah bagaimana keterlibatan atau pelibatan gereja Katolik sebagai mitra kekuatan moderasi beragama. Kita ini menjadi mitra, menjadi sahabat yang siap untuk berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai macam bidang, lembaga, pemerintah, Kementerian Agama, lintas instansi. Sebagai pengantar. Jadi Bapak Ibu dan saudara kasih, kita dikumpulkan itu bukan mau mengubah-ubah tentang agama, bukan. Agama udah final, selesai. Ada 6 selesai, nggak perlu diperdebatkan lagi. Mengapa kok ada Konghucu nggak usah diperdebatkan, udah selesai, udah final. Tugas kita adalah bagaimana mencoba untuk membangun mindset, cara pikir, cara pandang, cara sikap, cara perilaku, cara tutur, bersentuhan dengan instansi pemerintah, bangsa, masyarakat, teman atau siapapun yang berbeda dengan kita. Ya kan? Ada yang namanya kadang penghayat. Maka bulan ini kami akan bertemu dengan kadang penghayat. Bahwa mereka juga sahabat yang seringkali dipandang sebelah mata, tapi mereka adalah sahabat seperjalanan seperti saat kita bersinggung dalam waktu itu. Ya. Moderasi, yang mau dimoderasi adalah mindset kita, cara pandang kita, cara tutur kita, perilaku kita dalam memandang dan berperilaku terhadap orang lain, termasuk dengan
memandang bangsa ini. Jadi bangsa ini bukan rival, bangsa ini adalah sahabat, bangsa ini juga patut untuk kita berikan ruang, memberikan pelindungan, kenyamanan bagi kita. Karena kebijakan-kebijakan itu senantiasa kita dukung. Justru kita tidak terlalu boleh untuk menjadi oposisi, kritik boleh, tapi kritik yang konstruktif. Penting ini. Jelas ya, yang mau dimoderasi bukan agamanya, tapi cara pikir, cara pandang, cara sikap. Maka para duta moderasi kita yang berkumpul di sini, kalau mau menjadi duta-duta moderasi yang benar, maka harus selesai dengan diri sendiri, termasuk dengan pemahaman tentang konsep, pemahaman keagamaan, pemahaman kebangsaan, itu harus selesai. Dan itu nggak bisa jadi duta moderasi. Karena kalau dari sebagai duta moderasi beragama, tidak hanya beragamanya, tapi juga dalam konteks kebangsaan. Maka ada namanya moderasi kebangsaan, literasi kebangsaan. Dan tak bisa dipisahkan dengan yang namanya juga literasi media. Maka dengan nanti boleh untuk mentransfer, untuk mempopulerkan lewat media yang kami punya. Kalau yang punya channel YouTube silakan kan begitu. Untuk membangun spirit pengharapan bagi banyak orang. Ya. Maka kita yang berkumpul di sini sebenarnya mau melihat pengayaan pendekatan lebih dekat, lebih spesifik dari gereja Katolik. Ya. Ada nanti pendekatannya secara hukum, secara KHK, ada secara teologi, ada secara biblis, dan juga berbagai macam dokumen gereja. Maka yang penting kita bangun adalah tadi ada foto-foto itu, kita nanti setelah pulang tidak selesai di meja sini, ruangan ini adalah boleh dikatakan tempat kita menimba kekuatan spiritual. Ini mungkin altarnya dalam tertentu ya. Nanti kita akan pulang ke pasar, tempat di mana kita hidup, berlalu lalang, berjumpa, lalu bekerja di tempat kita bekerja. Maka dari itu penting kita lebih mengedepankan pada dialog karya, dialog kehidupan. Mungkin juga sesekali dialog teologi. Tapi tadi juga disampaikan dalam gambar itu ada dialog karya, dialog kehidupan, dialog kemanusiaan. Kalau dialog kemanusiaan itu tidak mengenal agama. Ya. Tapi kalau dialog teologi itu ada mengenal agama, karena orang mau membagikan pengalaman keagamaannya yang dihayatinya kepada orang lain. Dan itu hanya terjadi ketika memang levelnya sama. Maka Bapak Ibu kalau panjenengan itu ngotot dengan orang yang tidak levelnya sama, itu foto kau rebutan belum si nenek belum berdebat menjelaskan teologi itu waktu ini nanti jengking nggak nyambung. Karena levelnya lain. Tapi kalau kita ketemu dengan dosen, menggunakan nyambung dia. Dan untuk jadi duta moderasi ini panggilan perutusan Bapak Ibu. Saya, Anda, kita semua itu dipanggil, diutus untuk menjadi duta-duta moderasi. Ini hanya sekilas lewat sakramen baptis. Jenengan menerima jabatan sebagai nabi. Tugasnya apa? Ngomong gitu. Memberikan kewartaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar yang beri harapan, kan begitu kan? Itu tugas nabi. Jangan memberikan berita yang hoak. Nah ini berarti kalau hoak yang terjadi itu berarti nabi palsu. Nabi yang benar itu menyerukan seruan profetis. Lalu apa? Jadi imam itu menjadi tugasnya apa? Menguduskan lewat tata dunia, panjenengan dipanggil untuk menguduskan dunia ini. Gitu kan? Nabi, imam, raja tugasnya apa? Memimpin. Nah, memimpin itu harus selesai dengan dirinya sendiri. Bisa memimpin di dirinya sendiri baru bisa memimpin yang lain. Itu jangan diakoni. Bisa ngajar, bisa aku belajar dilakoni. Bisa khotbah, bisa. Jadi sakramen baptis ini jangan main-main nih. Panjenengan diutus dipanggil pertama karena ini. Karena Romo bukan, karena Uskup bukan, tapi karena Allah lewat sakramen baptis yang panjenengan ke. Jadi nggak boleh ngumpul atau jual pusing loh. Berarti sakramen baptis nggak murni dong, yang kamu sendiri menerima ya. Karena dipanggil itu menjadi nabi. Masa nabi jarum kanda, masa nabi nyumpul-nyumpul. Pertanyaannya kan, masa nabi kan katanya mau menguduskan dunia. Kalau saya tak tahu lagi, itu kan benar kan? Dia menguduskan dunia, itu sudah benar. Jadi nggak nunggu-nunggu atau nunggu instruksi Romo Karapi, Uskup.
otomatis panjenengan ketika merasakan baptis menjadi nabi. Tugasnya apa? Tugasnya apa? Imam tugasnya apa? Aku